Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqrar bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, jamaah sekalian kaum muslimin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, kembali berjumpa di sebuah hari yang berbahagia ini insyaallah ta'ala. Setelah tadi kita menyelesaikan salah satu kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, alhamdulillah, tentunya kesemuanya itu berkat kemudahan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga apa yang kita lakukan tersebut dengannya pun kita bisa meraih apa-apa yang telah disebutkan keutamaannya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah, ay fi hifdzillah azza wa jalla. Barang siapa yang salat subuh, maka sungguh dia berada dalam penjagaan dan jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantaranya pula apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardain dakhalal jannatah. Barang siapa yang salat bardain, terangkan oleh para ulama, salat bardain yang diinginkan di situ yaitu salatul asr wa salatus subh, yaitu salat asar dan salat subuh. Barang siapa yang salat subuh dan salat asar, maka sungguh dia akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya jama'atan faka'annahu shalla nisfal lail wa man shallal as-subh fi jama'atin faka'annama shallal lail kullahu. Barang siapa yang salat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia telah menghidupkan setengah malamnya. Dan barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia telah menghidupkan semalam
penuh. Subhanallah. Itu jamaah sekalian di antara rentetan keutamaan salat subuh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya dari orang-orang yang disebutkan untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Jamaah sekalian, di pembukaan pertemuan kita di subuh hari ini kembali kami mengingatkan bahwa kita masih berada dalam hari-hari yang mulia, yang sepantasnya bagi seorang muslim dan muslimah betul-betul memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, mengisinya dengan berbagai macam amalan-amalan kebaikan dan amalan-amalan ketaatan, agar kemudian amalan tersebut bisa dijadikan sebagai bekal dia untuk menghadap Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin ataukah ma min ayamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-'ashar." Tidaklah ada hari-hari yang amalan kebaikan apabila dikerjakan di hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan yang dikerjakan di hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini jamaah sekalian, kita isi dengan berbagai amalan kebaikan, dari membaca Al-Qur'anul Karim, memperbanyak salat sunnah, puasa sunnah, sedekah, dan segala bentuk amalan-amalan kebaikan yang dengannya sekali lagi kita harapkan bisa masuk dalam keumuman amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Jamaah sekalian, kaum muslimin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, dua ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang merupakan indahnya nasihat dari Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang hakikat dunia dan akhirat. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-A'la ayat 16 dan 17. Nasihat yang begitu mendalam untuk kita renungi, untuk kita hayati, dan untuk kemudian kita aplikasikan, wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Bahkan akan tetapi, kata Allah Subhanahu wa taala, tu'thirunal hayatad dunya, kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia dengan berbagai macam kesenangannya, dengan berbagai macam perhiasannya. Bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia yang bersifat sementara, fata morgana, ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kemudian Allah mengingatkan kita, Allah ingatkan kita jamaah sekalian, akhirat itu lebih bagus dan lebih kekal. Subhanallah. Ini siapa yang memberitahukan kita? Rabb-Nya kita, Allah Subhanahu wa taala, yang telah menciptakan kita, bahwa akhirat itu lebih kekal dan lebih bagus. Subhanallah. Al-Imam As-Sa'di alaihi rahmatullah dalam tafsir beliau ketika memberikan komentar terhadap firman Allah Subhanahu wa taala ini, kata beliau,
walil akhiratu khairun minad dunya fi kulli wasfi matlubin. Dan akhirat itu lebih bagus dibandingkan dunia pada seluruh sifat yang diinginkan. Dari seluruh sisi dunia itu gak ada apa-apanya dibandingkan akhirat, jamaah sekalian. Ya, tidak ada apa-apanya. Dan insyaallah ta'ala kita akan sebutkan dalil-dalil, keterangan-keterangan baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan kepada kita akan pernyataan tersebut. Sekali lagi, ditinjau dari sisi manapun, dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Ya. Wa abqa li kauniha dara khuldin wa baqa'in wa safa. Dan dunia itu lebih kekal. Ya, karena keadaannya yang terus menerus. Baqa, tetap, tidak hilang. Dunia sementara ada, kita rasakan, kita nikmati, kemudian hilang. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan dalam hadits qudsi, ya, alhaakumut takatsur, celaka kalian, ya, orang-orang yang senantiasa memperbanyak hartanya. Jadi Ustaz, memperbanyak harta diharamkan? Tidak, ya, silakan memperbanyak harta, tapi ingat, jangan menghalalkan segala cara. Kemudian jangan sampai harta tersebut melalaikan kita dari ketaatan dan tujuan serta hikmah penciptaannya kita. Sekali lagi, mengumpulkan harta tersebut tidak tercela secara mutlak. Ya. Kemudian disebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, yaqulu ibni Adam mali mali. Anak Adam, manusia mengatakan hartaku, hartaku. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, apakah kalian memiliki harta? Illa ma akalta fa'ablaita, kecuali apa yang kamu makan kemudian menjadi kotoran, ataukah apa yang kamu pakai dari pakaian kemudian menjadi lusuh. Gak ada jemaah sekalian. Ya. Kemudian kata beliau, kata Imam As-Sa'di alaihi rahmatullah, wad dunya daru fanain, dan dunia itu adalah negeri yang fatah morgana, sementara sifatnya, akan hilang jemaah sekalian. Ya. Fal mu'minul aqil la yakhtaru arda alal ajwad, dan mukmin yang berakal sehat tersebut tidak akan memilih sesuatu yang rendah, yang jelek, dan meninggalkan sesuatu yang lebih berharga, lebih mulia. Itu mukmin al-aqil, mukmin yang berakal sehat. Tidak akan mungkin dia mau mengambil sesuatu yang rendah, yang jelek, dan meninggalkan sesuatu yang baik. Subhanallah. Wala yabi' ladzata sa'atin, dan dia mukmin yang berakal tersebut tidak akan pernah rela untuk menjual kesenangan yang bersifat sementara. Sementara. Berapa lama sih jemaah sekalian kita berleha-leha dan bersenang dalam kehidupan dunia ini? Berapa lama? Ya paling mentok 60-70 tahun. Karena demikianlah yang disabdakan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku itu ya di antara 60-70 tahun, dan sangat sedikit yang melewati usia tersebut. Subhanallah. Ya paling mentok 70
70 tahun. Setelah itu mati kita. Setelah itu kita akan meninggalkan kemegahan, kelezatan dan perhiasan dunia ini. Subhanallah. Ya. Apakah jamaah sekalian, kita yang diberikan akal sehat mau menukar kesenangan yang hakiki dengan kesenangan yang bersifat sementara fata morgana tersebut? Kemudian kata beliau, ini nasihat dari beliau untuk kita semuanya, fa'ubbud dunya wa itharuha 'alal akhirah ra'su kulli khati'atin. Maka cinta terhadap dunia, tenggelam hanyut dalam kemegahan kesenangan dunia dan lebih mengutamakannya dibanding kehidupan akhirat, ra'su kulli khati'atin, maka itu adalah sumber segala kesalahan. Salah, ya, kata beliau. Ingin tahu sumber kesalahan apa itu? Tak kala seorang hamba lebih mengutamakan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Itulah sumber kesalahan. Subhanallah. Makanya diriwayatkan pula dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala ketika beliau membaca surah ini dan sampai dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kemudian beliau berhenti, tidak melanjutkan bacaannya lagi. Kemudian beliau menghadap kepada teman-temannya. Kemudian beliau mengatakan, asarna dunya 'alal akhirah fasakatal qaum. Kata Abdullah bin Abbas ketika sampai dalam ayat tersebut, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kalian lebih mengutamakan, mengedepankan kehidupan dunia, dalam keadaan akhirat itu lebih bagus dan lebih kekal. Berhenti beliau, Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia, berhenti beliau. Kemudian beliau ngomong di hadapan rekan-rekannya. Kata beliau, kita semuanya telah mengutamakan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Siapa ini? Generasi terbaik dari umat ini. Subhanallah. Kalau kita baca ayat ini, kalau kita lewat mendengarkan ayat ini, biasa-biasa saja. Tapi lihat ini, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Ini beliau ucapkan bukan berarti beliau tenggelam dalam kehidupan dunia, tapi ini menunjukkan bagaimana tawadhu'nya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Itu tuh keadaannya, tapi ngaku dia radhiyallahu taala bahwa kita ini telah mengutamakan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Sosok sahabat yang telah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaannya. Subhanallah. Ya. Kemudian kata beliau, faqala asarna dunya li anna ra'ayna zinataha wa nisaaha wa ta'amaha wa syarabaha. Kita telah mendahulukan, mengutamakan kehidupan dunia karena kita melihat perhiasannya, kemegahannya, wanitanya, makanannya, minumannya. Kemudian kita pun terlalaikan dari akhirat. Fakhtarnal hadzal ajil wa taraknal ajil. Dan kita pun telah memilih kenikmatan yang disegerakan dibandingkan kenikmatan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berada di sisi kalian wahai para hambaku, yanfad, akan sirna, akan hilang, lenyap. Wa ma indallahi baq, dan apa yang berada di sisi Allah Rabbul Alamin berupa kenikmatannya, berupa pahalanya, itulah yang lebih bagus dan kekal. Subhanallah. Nah ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan segala sesuatu
perhiasan dan tujuan. Diperhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan segala sesuatu tersebut perhiasan dan tujuan. Pepohonan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pepohonan tersebut ada perhiasannya, berupa apa? Ranting maupun dedaunan. Tujuannya apa? Buahnya. Demikian pula yang disebutkan ya, pakaian. Ya, pakaian ada perhiasannya, berupa warna, ukuran, corak dan berbagai macam perhiasan lainnya. Akan tetapi tujuannya adalah untuk menutup auratnya kita. Maka demikian pula dunia ini, perhiasan, ada perhiasannya, ada kemegahannya, dan ada pula tujuannya. Apa tujuan dari kehidupan dunia tersebut? Tidak lain adalah iman wal amalus soleh. Iman dan amalan kebaikan. Tujuan dari dunia ini adalah akhirat. Ya. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Makanya dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-7 menyebutkan apa? Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Subhanallah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah menjadikan apa yang berada di atas bumi itu ada perhiasannya. Perhiasan dunia itu ada. Wanita, ya, emas, perak, rumah, kendaraan. Dibuat ada perhiasannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, itu tadi apa? Perhiasannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang tujuannya. Tujuan dari dunia tersebut linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji mereka. Siapakah di antara mereka yang paling bagus amalannya? Subhanallah. Itu tujuan dari kehidupan dunia ini jemaah sekalian. Makanya para nabi, para rasul dan pengikutnya, beliau itu ataukah mereka itu betul-betul menyibukkan dirinya dengan al-maqasid, dengan tujuan, yaitu apa? Beribadah kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kata para ulama ahlud dunya, adapun orang-orang yang tenggelam hanyut dalam kehidupan dunia, apakah mereka menyibukkan diri mereka dengan perhiasan-perhiasannya dan lupa akan tujuannya. Subhanallah. Kayak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah menjadikan kita semuanya di antara para hamba-Nya yang menjadikan dunia ini sebagai wasilah, sarana untuk melangkah ke kehidupan akhiratnya kita. Kita jadikan dunia ini sebagai tempat untuk meraih dan mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Kita jadikan dunia ini sebagai tempat ladang untuk kita menanam kebaikan-kebaikan yang kelak kita akan petik hasilnya pada hari kiamat. Ya. Sebuah asar yang diriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, juga nasihat yang indah untuk kita semuanya. Kata beliau, "Adhakani salasun." Aku tertawa, ya, dengan 3 perkara. Tertawa. Salman Al-Farisi radhiyallahu taala. Katanya ada 3 perkara yang membuatku itu tertawa. Kata beliau apa? Dhahiktu min mu'ammilid dunya wal maut yatlubuhu. Aku tertawa melihat orang-orang yang mengejar kehidupan dunia, orang-orang yang tinggi besar angan-angannya terhadap kehidupan dunia ini, wal maut yatlubuhu, dalam keadaan kematian senantiasa mengintainya. Subhanallah. Ya. Ketawa Salman Al-Farisi melihat tipe-tipe manusia yang demikian ini, berangan-angan yang besar, seakan-akan dia hidup untuk dunia, seakan-akan
Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan panjang umur hanya untuk bersenang-senang, mengejar dunia. Lalai, lupa bahwa kematian senantiasa mengintainya. Makanya disebutkan pula dalam sebuah ungkapan untuk siklus kehidupan saat ini. Apa kata mereka? Sebagian orang mengatakan apa? Ya, mengumpulkan harta mati-matian sampai stres. Ya. Kemudian setelah dapatkan harta, kumpulkan harta, dihabiskan lagi untuk menghilangkan stresnya. Itulah siklus kehidupan sekarang ini. Ya. Mati-matian sampai stres, mengumpulkan harta. Setelah harta didapatkan, dia kumpulkan, dia habiskan lagi untuk menghilangkan stresnya ketika mengumpulkan harta tersebut. Subhanallah. Ini untuk tipe-tipe manusia yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah senantiasa memperbaiki kehidupan dan keadaan kita semuanya, senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya untuk seluruh kaum muslimin, untuk mereka sadar bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari sejenak kita mendengarkan dari beberapa untaian dalil keterangan dari Al-Quran, demikian pula dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita bahwa akhirat tersebut lebih kekal dan lebih bagus, bahwa dunia tersebut tidak ada apa-apanya dibandingkan kehidupan akhirat. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Ankabut ayat 64, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali apa? Permainan, senda gurau. Dan kehidupan akhirat itu adalah sebenar-benarnya kehidupan. Subhanallah. Masih mau kita terlena jemaah sekalian? Setelah mendengarkan dengan tegasnya, jelasnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keterangan dalam ayat ini, wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Dan sungguh kehidupan akhirat itu adalah sebenar-benar kehidupan. Lau kanu ya'lamun, jika sekiranya mereka mengetahuinya. Subhanallah. Itu tuh kehidupan yang sebenar-benar kehidupan akhirat. Kemudian dalam surat Fatir ayat 5 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut adalah sebuah kepastian, kebenaran. Maka janganlah kehidupan dunia tersebut melalaikan kalian. Subhanallah. Dan jangan pula para penipu tersebut melalaikan kalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kehidupan dunia tersebut melalaikan kalian dari janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Di antara janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah telah mempersiapkan surganya untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian wahai para hambaku untuk meraih pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, yang Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu di antara janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah untuk menyelisihi janjinya. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, jangan sampai kalian tertipu dengan kehidupan dunia yang kemudian melalaikan kalian
dari apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, mari menyimak sejenak dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dunia tersebut. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kata Jabir, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bijad asakka maitin fatanawalahu fa akhadha bi udhunihi thumma qala. Di suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan seekor kambing, anak kambing yang cacat telinganya. Ya, kemudian beliau pun memegangnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirhamin. Nabi mengukur dunia itu dengan uang. Ya. Nabi menggambarkan dunia ini dengan uang. Kata beliau setelah memegang salah satu telinga dari kambing, anak kambing yang cacat tersebut, yang sudah menjadi bangkai tersebut, sudah bangkai cacat. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa sih di antara kalian yang mau untuk membeli kambing ini, kambing yang sudah mati, yang cacat, dengan 1 dirham? Subhanallah, 1 dirham, 1 dirham. Kata para sahabat, ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna'u bihi. Kami enggak akan rela wahai Rasulullah untuk kami mengambilnya walaupun gratis sekalipun. Jangankan 1 dirham, gratis aja. Tidak ada di antara kami yang mau untuk mengambil anak kambing yang mati cacat tersebut. Wa ma nasna'u bihi. Apa yang bisa kami perbuat dengan bangkai tersebut? Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atuhibbuna annahu lakum? Ya. 1 dirham. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, udah saya gratiskan saja untuk kalian. Qalu wallah law kana hayyan kana aiban fihi. Wahai Rasulullah, demi Allah, jika sekiranya anak kambing tersebut hidup, tadi udah mati jamaah sekalian, bangkai. Kata para sahabat, demi Allah wahai Rasulullah, sekiranya anak kambing tersebut hidup, maka sungguh kambing tersebut ada aibnya, cacat. Fa kaifa huwa mayyitun? Lantas bagaimana lagi kalau anak kambing tersebut sudah menjadi bangkai? Perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran untuk kita semuanya agar kita sadar akan hakikat kehidupan kita di dunia ini. Kata beliau, fa wallah, maka demi Allah Subhanahu wa taala, lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, dunia itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan gambaran kalian, penilaian kalian terhadap kambing yang telah menjadi bangkai dan cacat ini. Subhanallah. Kita melihat, ya, dan tidak seorang pun di antara kita yang rela walaupun dikasih gratis kambing yang sudah menjadi bangkai. Mau diapain? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, dunia itu lebih hina, lebih rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kambing yang sudah menjadi mayat ini di sisi kalian. Subhanallah. Subhanallah. Jamaah sekalian. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wallahi, bersumpah, sampai bersumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai bersumpah dalam keadaan beliau tidak diminta untuk bersumpah, akan tetapi beliau bersumpah untuk lebih menegaskan lagi bahwa perkara ini adalah perkara yang penting
Perkara ini adalah perkara yang besar yang hendaknya menjadi perhatian kita. Perhatian serius untuk kita semuanya. Wallah, demi Allah Rabbul Alamin, mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'al ahadukum isbi'ahu hadhihi wa asyara Yahya bisababah fil yam falyanzur bima yarji'. Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat tersebut kecuali semisal salah seorang di antara kalian yang memasukkan jari telunjuknya ke dalam lautan. Coba ya, di antara kita ya, celupkan, enggak usah di lautan, di kolamnya aja kita, di bak airnya aja kita, masukkan telunjuknya kita, kemudian angkat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyanzur bima yarji. Coba lihat, ada enggak air yang ikut? Ya enggak ada. Ya, lautan yang begitu luasnya. Kemudian kita cemplungkan telunjuknya kita angkat, enggak ada. Itulah dunia. Kehidupan yang fata morgana, kehidupan yang sifatnya sementara. Nah, ini jamaah sekalian, apa-apa dari segelintir ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semoga menjadikan kita semuanya tersadarkan kembali untuk kita semuanya lebih berkonsentrasi untuk kehidupan akhiratnya kita. Demikian pula dalam surat Al-Qasas ayat 60, Allah Subhanahu wa taala kemudian menerangkan kepada kita, wa ma utitum min syai' famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairun wa abqa afala taqilun. Dan apa-apa yang kalian diberikan dari sesuatu di kehidupan dunia itu hanyalah sebatas kehidupan dan perhiasan dunia, dan apa-apa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih bagus dan lebih kekal. Afala taqilun, tidakkah kalian berpikir ya wahai para hambaku? Sekali lagi jamaah sekalian, orang-orang yang berakal tentunya akan lebih memilih sesuatu yang lebih baik, yang lebih kekal untuk kehidupannya. Dan semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan, pencerahan dan peringatan untuk kita semuanya. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekeliruan, kekhilafan berasal dari pribadi saya sendiri dan dari syaitan. Dan saya beristighfar meminta ampun kepada Allah dari kesalahan tersebut. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi